dunia masa lalu, kehidupan manusia itu berada dalam kegelapan, yaitu gua. Yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, juga di satu rumah yang bentuknya sama persis seperti gua. Secara fisik, tempat itu berhasil diubah oleh Tuhan dan manusia menjadi satu gereja yang megah. Jadi bagaimana kegelapan di bawah gua diangkat menjadi kemegahan yang menggambarkan karya Allah melalui Maria. Dengan rahmat yang mengalir melalui gua itu, akhirnya semua manusia dari seluruh dunia yang bersiaran di situ mengalami cahaya rahmat, dan salah satu bentuknya adalah bisa menampung semua orang. Kalau kita ke gereja kelahiran Yesus, sama gua sekarang lahir satu gereja yang juga megah. Ini juga menggambarkan karya Allah. Bagaimana kegelapan itu diangkat menjadi kebahagiaan untuk memberi ruang bagi semua orang. Yang kedua, kalau kita ke Roma, gereja itu dibangun di atas kuburan Petrus. Gua juga. Begitu juga gereja Paulus di luar kota Roma, itu juga gua, kuburan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia bisa membangun kemegahan sehingga orang merasa nyaman. Jadi Bapak Ibu, itulah sejarah keselamatan sebenarnya. Itulah karya Allah, mengubah kegelapan manusia menjadi kemegahan, supaya semua orang merasa nyaman berada di tempat itu. Sebenarnya hampir seluruh sejarah keselamatan berbicara tentang membawa kita keluar dari kesempitan hidup, keterbatasan hidup, dan kegelapan. Peristiwa Yesus dicoba itu juga peristiwa yang mau mengangkat kita keluar dari kegelapan. Kalau kita lihat Yesus dalam cerita bagaimana dia dibawa ke padang, dia dimasuki cahaya dulu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat dia tidak tergantung pada kegelapan. Kalau namanya godaan, godaan itu kalau kita lihat bacaan Injil, godaan itu di luar semua, dibawa masuk, batu di luar, sabda ada di mana? Di dalam. Sabda ada di dalam. Begitu setan bilang, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini. Tapi sabda ada di dalam, ditolak oleh sabda itu. Sehingga tidak melihat batu sebagai roti. Di bawah, di atas bait suci. Lalu dia melihat jurang, jurang itu di luar.
Tapi ketika dia bilang jatuhkanlah dirimu, ditolak oleh sabda. Sehingga dia juga tidak jatuh ke dalam kebodohan itu, menjatuhkan diri. Yang berikut, alam yang begitu luas, kekuasaan ada di luar. Ketika diajak untuk menjadi menguasai alam, dia tolak karena sabdanya ada di dalam. Nah, apa pesan puasa untuk kita? Masukkan sabda dulu. Karena logos yang memutuskan kita tergoda atau tidak, bukan yang ada di luar. Karena di luar itu tetap ada. Tetapi ada pada kita. Kalau sabda lebih dahulu dari godaan, maka yang memutuskan adalah, dan ini sudah dijelaskan di dalam buku-buku psikologi yang namanya prior knowledge, pengetahuan terdahulu, skemata. Masukkan yang baik duluan, sabda duluan, semua yang baik dimasukkan. Karena itu belajarlah tentang kebaikan, dengarlah sabda, supaya itu yang akan menolak semua godaan dari luar. Satu orang bisa membuat hancur seluruhnya. Satu orang juga bisa menyelamatkan seluruhnya. Kita sudah mempunyai roh untuk menghilangkan godaan. Kita tambah satu saja kebaikan, terus tambah, satu kebaikan. Jangan, sehingga ruang kebaikan lebih banyak dari ruang. Makin penuh kebaikan di dalam diri, makin tidak ada ruang bagi masuknya yang jelek. Makanan di luar ini begitu beragam, enak. Tetapi karena sudah ada di dalam diri kita racun, dan itu kuat, apapun dari luar, kita tetap membaca makanan yang enak bagi orang lain adalah sebagai racun. Tapi masih ada satu dua orang yang, oma, boleh makan ini? Oma, bisa makan sedikit. Ada yang tidak tanya saya, pokoknya jalan dengan opa bebas. Pokoknya ada opa nanti beres. Setelah sakit pilek baru bilang, opa saya pilek langgar sedikit. Kita sudah berhasil, ya. Ada yang sudah 10 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang kurang dari itu. Itu sebenarnya sebagai ciri awal bahwa kita sudah dikuasai roh. Ya. Jadi sekarang tinggal sabda. Manusia tidak hidup dari roti dan air anggur saja, tapi dari sabda. Maksudnya apa? Hidup dari sabda itu, coba, yang terjadi pada kita itu di sini, kalau kita sibuk melayani orang, tidak ada yang pikir makan. Ya, tidak ada. Kalau kita sibuk bersuka cita dalam kebaikan, tidak ada yang pikir makan. Tapi begitu sudah sendiri-sendiri, mulai ambil makan. Sebenarnya kita tidak akan lapar kalau kita sibuk dalam sukacita. Kita tidak akan lapar kalau kita sibuk mengurusi orang lain. Mulai hari ini kalau boleh,
Setiap kita duduk di antara orang-orang yang baru datang. Ceritakan kepada mereka, saya sudah ikut sekian tahun. Sibuk cerita, sibuk tanya jawab. Makanya tidak pikir makan. Itulah sebenarnya salah satu praktek hidup dari sabda. Sehingga kita tidak terjebak dalam soal makan. Apa sulit berpuasa? Tidak. Kita mempunyai roh, ya, dan supaya makin kuat, sibuklah dalam kebajikan. Ya, selamat pagi.